Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olpi Sero. Saya di sini dipercayakan untuk menjadi moderator, yang dimana anggota saya yaitu Erlina Anggraini, Islasul Amal, dan saya sendiri Olpi Sero. Kami di sini akan membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum di SD, yang dimana saya pemateri pertama yaitu pendekatan pengembangan kurikulum, yang dimana dengan demikian pendekatan pengembangan kurikulum menuju pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas. Dan di sini juga ada beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sukmadinata, yang dimana pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Jadi kurikulum yang lama bisa disempurnakan kembali dengan kurikulum yang baru tergantung pergantian menterinya. Jika menterinya diganti, maka kurikulum pun juga harus diganti, atau bisa saja dia mempertahankan kurikulum yang lama tetapi dia hanya menyempurnakan kembali kurikulum yang baru. Yang kedua, menurut genre Topter dan Alicia, bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses di mana partisipasi pada berbagai tingkat dalam membuat keputusan tentang tujuan. Bagaimana tujuan realisasikan melalui proses belajar mengajar, dan apa tujuan dari alat itu serasi atau efektif. Jadi kurikulum itu bukan hanya untuk acuan saja, tetapi kurikulum itu sebuah tujuan untuk proses belajar mengajar, yang dimana direalisasikan melalui sebagai tujuan atau alat serasi dan efektif. Dan seterusnya ada tujuan. Ini tujuan yang secara detailnya mempelajari dan menggambar sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum, dan kegiatan dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar atau acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan dari kurikulum ini adalah sebagai menggambarkan atau sumber pengetahuan tentang tujuan cara proses mengajar, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun secara menyeluruh, gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan dari kurikulum ini adalah sebagai menggambarkan atau sumber pengetahuan tentang tujuan cara proses mengajar, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun secara menyeluruh. Dapat disimpulkan juga proses penyusunan kurikulum ini, pengembangan kurikulum dan kegiatan dapat dihasilkan menjadi bahan ajaran. Jadi kurikulum ini dijadikan bahan ajaran di saat untuk belajar mengajar nanti, di saat tujuan untuk pendidik untuk mengajar nanti. Itu tujuannya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dari presentasi saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan. Nah, yang pertama di sini ada pendekatan bidang studi, dalam kurung pendekatan subjek atau disiplin ilmu. Nah, pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar mengorganisasikan kurikulum. Misalnya matematika, sains, sejarah, IPA, IPS, dan lain-lain. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu yang setiap mata pelajarannya terpisah antara satu dan lainnya. Nah, yang
yang tidak saling menghubungkan dan berkaitan. Terus yang kedua di sini ada pendekatan interdisipliner. Nah, pendekatan ini mencoba menggabungkan beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu dengan memperhatikan masalah-masalah di kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa pendekatan interdisipliner dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama di sini ada pendekatan Broadfield ini. Pendekatan ini agar si siswa ini memahami ilmu pengetahuan tidak dalam kehampaan, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Nah, yang kedua di sini ada pendekatan kurikulum inti dalam kurung core kurikulum. Nah, kurikulum inti ini merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan merupakan suatu program yang memberikan bahan kajian. Terus yang ketiga di sini ada pendekatan kurikulum inti di perguruan tinggi. Nah, pengetahuan inti ini yang pokoknya diambil dari semua disiplin ilmu yang dianggap pengetahuannya ini dianggap layak dimiliki mahasiswa dari jurusan yang dipilihnya. Misalnya nih, mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti mata kuliah tertentu, akan tetapi bersama penasehatnya ini memilih mata kuliah yang memenuhi syarat sesuai dengan syarat minat si mahasiswa ini. Terus yang D di sini pendekatan kurikulum pusi. Nah, kurikulum pusi ini memfusikan atau menyatukan dua atau lebih disiplin tradisional menjadi bidang studi baru. Nah, terus yang ketiga pendekatan rekonstruksinisme. Nah, pendekatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada radikal. Nah, rekonstruksinisme yang konservatif ini, aliran ini menginginkan agar pendidik ditunjukkan ada peningkatan mutu kehidupan individu maupun bermasyarakat dan menjadi penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Terus yang kedua ini ada rekonstruksionisme yang radikal. Nah, aliran ini berpendapat banyak negara merugikan rakyat kecil. Nah, yang miskin yang merupakan mayoritas masyarakat, golongan ini nih menganjurkan agar pendidik formal maupun non formal mengabdikan dia demi tercapainya orde sosial baru. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilasul Amal, NIM 1923 Jadi di sini saya sebagai pemateri yang terakhir yang akan menjelaskan poin 4, 5, dan 6. Poin 4, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia itu adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Dalam kaitan itu, maka setiap diri manusia adalah bebas untuk memiliki kecenderungan untuk bertumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologi, rasa aman, dan kebutuhan sosial. Jadi, pendekatan humanistik itu memiliki teori. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia di mana seorang individu dapat
menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungannya. Teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu terpenuhi adalah kebutuhan rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di mana sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, rasa aman. Rasa aman yang terpenuhi adalah kebutuhan atau rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di mana di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu memiliki hal yang unik karena kita hidup pastinya tidak sendiri kan. Nah, jadi kita memerlukan hadirnya orang lain di sekitar kita. Itulah hal yang wajar, contohnya dalam membutuhkan rasa kasih sayang. Selanjutnya, poin kelima, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang, maupun itu pemimpin, pejabat, atau pelaksana, atau sesuatu organisasi kepada pihak yang menentukan hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Maksudnya, pendekatan accountability itu sendiri berpusat pada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Suatu sistem yang akuntabel menentukan standar dan tujuan spesifik yang jelas serta mengatur efektivitasnya berdasarkan taraf keberhasilan siswa untuk mencapai standar itu. Akuntabilitas menurut UNDP atau United Nations Development Program, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja untuk organisasi yang mendapatkan pertanggungjawaban serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasinya pada masa yang akan datang. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu menurut Mursyadi 2013, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang akan dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya, menurut Mardiasmo 2006, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Baik, selanjutnya poin 6, pendekatan pembangunan nasional. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
mengoptimalkan partisipasi rakyat, menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi, perencanaan pembangunan nasional itu menjadi biang dari berbagai permasalahan nasional. Karena tanpa sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, pembangunan nasional hanyalah lelucon belaka. Apa itu sistem perencanaan pembangunan nasional? Jadi, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu yang panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pemerintah di pusat daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana pembangunan adalah penjabaran dari janji politik atau penjabaran visi misi setiap politikus. Kemudian janji tersebut dituangkan dalam kebijakan politik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 di Jakarta oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Bambang Kewoso di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditempatkan pada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421. Jadi sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.